yang tadi Opa sampaikan, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita semua masih diberikan panjang umur, kita boleh sama-sama beribadah. Kita patut bersyukur karena itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan. Jadi selagi masih ada kesempatan kita untuk beribadah, mari kita beribadah tanpa memandang istilahnya umur kita sudah banyak, karena Tuhan memang rindu untuk kita sama-sama walaupun umur kita banyak untuk rindu bersekutu. Bapak Ibu Oma yang diberkati Tuhan, sepertinya memang waktu cepat berganti ya, dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Dan kalau pada saat sudah berganti tahun, berarti kita ingat bahwa di tahun besok umur kita akan bertambah lagi 1 tahun. Dimana saya juga sebentar lagi akan sama dengan Bapak Weni, kita sama-sama Bapak Weni, kita akan merayakan atau penambahan usia lagi 1 tahun. Berarti sebentar lagi juga saya beberapa tahun lagi saya juga akan sama-sama bersama dengan kaum lansia. Doain saya supaya saya panjang umur, supaya saya bisa juga ikut ambil bagian di dalam ibadah kaum lansia. Amin. Gak terasa soal saya juga sudah tua. 3 tahun lagi saya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan masih berikan saya sehat, saya ikut ambil bagian dalam kaum lansia ini. Bapak Ibu Oma Opa yang diberkati Tuhan, ketika usia bertambah, mulailah kekuatan kita mungkin mulai menurun dan melemah. Namun Allah tetap melimpahkan kekuatannya supaya kita mampu berbuat. Kalau kita baca di dalam Yesaya 46, Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang usia semakin bertambah dan tubuh semakin lemah. Namun Allah menyampaikan kepada kita bahwa masa tua kita menjadi masa kekuatan bagi kita. Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin berubahnya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan untuk terus menggendong dan menguatkan kita. Penyertaan Tuhan menguatkan kita bahwa maksudnya Tuhan masih menyediakan waktu bagi kita untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik bersama dengan kekuatannya. Bapak Ibu Oma Opa yang diberkati Tuhan, walau rambut kita memutih dan tubuh kita mulai melemah, Tuhan mau kita tetap menjadi berkat sebagai teladan rohani, karena itulah rencana Allah. Tuhan tidak mau kita hanya mengeluh dan mengeluh, karena ini hanya mematahkan semangat kita. Dan ayat penguatan di dalam Amsal 16 ayat 31, Amsal 16 ayat 31. Coba boleh Oma Opa untuk menolong saya membacakan ayat yang ke-31. Amsal 16. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang sering, kayaknya ini udah hafal semua ini. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, terima kasih Pak Nus. Ya, dikatakan rambut putih adalah mahkota. Jadi kita harusnya bersyukur rambut kita putih, karena Tuhan bilang rambut putih adalah mahkota. Ayo. Saya ini bersyukur rambut saya sudah mulai memutih. Tapi kalau untuk yang sini ya, mahkotanya jadi hilang ya Pak Yus. Pak di sini tapinya. Karena ini firman
firman Tuhan bukan kata saya. Jadi mahkotanya di hati, Bu. Rambut putih adalah mahkota. Ini juga merupakan kekuatan saya. Pada saat rambut saya putih, aduh saya sudah tua nih, waduh saya begini. Tapi firman Tuhan ini memberikan kekuatan, memberikan semangat bahwa dikatakan rambut putih adalah mahkota. Mahkota itu kan merupakan penghargaan. Kalau kita lihat di putri-putri kalau diberikan mahkota itu kan luar biasa ya penghargaan yang diberikan. Nah itulah penghargaan yang diberikan Tuhan luar biasa, yaitu adalah mahkota dengan rambut putih. Walau memang terkadang pada zaman sekarang memang anak muda itu banyak yang rambutnya putih ya. Nah itu sih bukan karena memang dia diberikan mahkota Tuhan, tetapi memang zaman sekarang kan obat-obatan kimia itu mempengaruhi daripada mungkin sampo ya, itulah yang menyebabkan mereka juga sama seperti kita yang usia sudah lanjut rambutnya putih, jadi mereka juga ikut putih. Tapi firman Tuhan yang disampaikan di sini, rambut putih adalah merupakan salah satu tanda orang yang semakin dewasa di dalam umur. Dan firman Tuhan berkata, orang yang rambutnya putih adalah mahkota yang indah, apalagi di masa hidupnya di jalan kebenaran. Dan pastinya hidupnya akan indah dan hidupnya akan menjadi berkat. Apa sih kebenaran itu apa? Nah, kebenaran itu kita boleh baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Boleh? Ibu tadi, Oma atau ibu tadi kan Kanus, sekarang kaum perempuan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, terima kasih. Benar dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan sampai masa putih rambutnya akan tetap menjadi berkat yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau Pak? Amin. Bapak Ibu mau yang diberkati Tuhan, pada pembacaan kita di dalam Mazmur yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ini merupakan pesan kepada orang-orang yang memilih atau memutuskan untuk hidup benar. Dunia mungkin tidak menganggap penting orang yang hidupnya benar, tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Orang yang hidupnya benar sangatlah penting. Orang benar dilayakkan untuk menerima kasih karunia keselamatan yang kekal dan akan dibawa melangkah secara luar biasa dalam hidupnya untuk mengalami pertumbuhan dan terus menghasilkan buah hingga masa tua dalam hidupnya. Mari sama-sama kita belajar, kita bisa menjadi berkat sampai masa tua. Di sini saya membagi 3 kebenaran agar di masa tua hidup kita bisa tetap menjadi berkat. Kebenaran yang pertama yaitu harus hidup sebagai orang benar. Di dalam Mazmur 13 dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar artinya orang yang sungguh atau benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi boleh dikatakan orang benar adalah orang yang taat firman Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini sampai masa tuanya akan menjadi berkat
sumber bagi keluarganya, bagi orang banyak, dan orang tua yang hidupnya benar digambarkan, yaitu pada Mazmur 92 ayat 13 dikatakan seperti pohon korma dan seperti pohon aras. Ibu bapak umat yang diberkati Tuhan, kita tahu ada yang pernah melihat pohon korma sama pohon aras di sini? Mungkin pohon korma kita bisa lihat ya, tapi pohon aras ada yang bisa melihat. Saya bisa melihat, hanya ngelihat di searching aja di HP ya. Jadi kalau saya lihat di situ dikatakan kalau orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Ternyata itu pohon korma itu pada saat penanaman dia hidupnya di tempat yang panas, dia juga hidup di tempat berbagai macam cuaca. Pada saat penanaman benihnya itu, kalau yang saya lihat-lihat di HP itu saya coba ya, saya cari, dia ternyata pada saat penanaman itu dia ditimpa dengan batu-batu, lalu pada saat dia berakar, dia terus mencari sumber mata air sampai dia mendapatkan mata air. Begitu akar sudah banyak menyebar, berarti dia mempunyai kekuatan. Nah, pada saat akar itu sudah banyak dan mempunyai kekuatan, barulah batang itu dia akan muncul, dia akan menebalikan batu yang ditindih tempat itu. Nah, mulailah dia akan bertunas. Makanya pohon korma itu pohon yang kuat, yang diterpa badai, dia hidup di padang pasir ya, diterpa badai padang pasir, dia tetap kokoh karena dia berdiri tegak. Terus dia juga agak rimbun dan dia juga menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah, kenapa digambarkan seperti korma? Nah, seperti itulah kita nih, oma opa yang sudah lanjut usia, untuk tetap kuat. Jadinya dengan terpaan badai pergumulan, terlebih dengan kalau umur kita sudah banyak, mungkin sakit penyakit ya. Jadi disitulah terpaan kita dengan sakit penyakit, tapi karena kasih Tuhan kita tetap kuat. Seperti dikatakan, digambarkan seperti orang benar itu seperti pohon korma. Lalu digambarkan lagi seperti pohon aras. Pohon aras itu kita juga kalau kita mau bisa lihat itu di dalam Yesaya 31 ayat 3 sampai ayat 6. Di situ pohon aras itu dia tumbuh sampai tinggi sekali. Dia akar-akarnya juga dia kuat. Dan pohon aras juga itu batangnya kokoh, batang kuat. Mungkin di sini bisa diumpamakan seperti pohon jati, tapi dia kalau saya baca dia melebihi pohon jati karena dia hidupnya ratusan tahun. Dia juga batangnya sampai diameternya sampai besar gitu. Terus makanya orang benar yang hidupnya mengikuti dan taat kepada firman Tuhan, ya digambarkan seperti itu, pohon korma dan pohon aras. Jadi walaupun tua, dia digambarkan pohon aras walaupun tua, tapi dia tetap berdiri kokoh. Nah, kita walaupun kita ada tua, kita tetap harus berdiri kokoh. Nah, seperti itulah gambar orang benar di dalam Mazmur 92 ini. Lalu kita masuk ke dalam kebenaran yang kedua. Kebenaran yang kedua yaitu yang orang yang hidupnya setia dan beribadah di bait Tuhan. Pada ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi ditanam di bait Tuhan artinya hidupnya mengutamakan Tuhan dan melayani Tuhan, dan hidupnya menyembah Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Allah, maksudnya seperti ditanam di bait Allah adalah seperti yang saat ini kita lakukan, yaitu ditanam di istilahnya di sekolah minggu, jadi ibadah KKP, ibadah KKL, dan seperti ibadah seperti ini, ibadah lansia, ini akan bertunas di pelataran Allah. Jadinya bertunas di pelataran Allah. Bertunas di pelataran Allah itu artinya dia akan menyebar.
dan kemudian keluar menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Jadi seperti pohon korma itu yang berakar sampai banyak dan juga pohon aras. Nah itu kalau dia sudah bertunas berarti kan dia akan tumbuh. Nah seperti itulah di dalam kehidupan kita sebagai orang benar, kita akan menyebar. Jadi kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kalau kita ditanam di bait Allah, ya di bait Allah itu maksudnya yang tadi yang saya sampaikan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Saat kita ditanam di bait Tuhan dan bertunas kepelatarannya dan bahkan terus menjadi berkat dalam keluarga dan dalam masyarakat, dan hidup kita menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita tidak tahu ya kalau kita ditanam di di tempat-tempat lain, kita tidak tahu apakah kita bisa bertunas, kita bisa bertumbuh. Tapi yang kita tahu, yang firman Tuhan katakan, bagi mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi kita tahu, maksudnya ditanam di tempat lain, ya bukan di tempat seperti ini nih. Ini kita nih berarti kita ditanam di bait Allah melalui persekutuan seperti ini. Makanya iman kita bisa bertumbuh. Tapi kalau di tempat lain, ya tadi ya kita tidak tahu dia bisa bertumbuh atau tidak. Nah seperti itu Bapak Ibu Oma Upa yang diberkati Tuhan. Lalu sekarang kita masuk pada kebenaran yang ketiga, yaitu dikatakan sampai masa tua tetap berbuah menjadi kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, gemuk di sini berarti untuk orang-orang yang sehat. Jadi sehat dan segar. Lalu ayat selanjutnya menyatakan alasannya secara jelas, yaitu untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Oma Opa yang diberkati Tuhan, kuasa Tuhan akan nampak secara nyata di mata dunia ketika orang yang bagi dunia dianggap sudah habis, atau maksudnya sudah tidak berdaya lagi, sudah lemah, sudah tidak ada kekuatan lagi, ternyata masih mampu berbuah subur, tetap segar, dan tetap bersemangat berbuat yang terbaik dalam hidupnya. Lewat orang tua yang masih saja berbuah gemuk, maksudnya orang tua yang masih sehat dan subur, dunia akan mampu melihat bahwa Tuhan benar dan kemuliaannya nyata. Ternyata Tuhan justru suka memakai orang yang tidak lagi dianggap apa-apa oleh dunia untuk menyatakan atau untuk membuktikan keberadaannya. Ini adalah luar biasa. Jadi Tuhan justru memakai orang yang sudah tua. Tetapi orang tua ini diartikan orang tua yang memang hidupnya di dalam kebenaran Tuhan, bukan di luar daripada Tuhan. Jadi Tuhan memakai orang-orang tua yang hidup dalam kebenaran Tuhan, orang tua yang sehat, orang tua yang segar, untuk menyatakan bahwa Tuhan benar dan menyatakan juga kemuliaannya nyata di dalam dunia ini. Ibu bapak, oma yang diberkati Tuhan, kan di sini dikatakan kalau dalam ayat 13 itu bertunas. Bertunas itu berarti tumbuh, dan setelah dia tumbuh tentu ada hasilnya, yaitu buah. Buah apa yang dihasil dari gambaran firman Tuhan? Yaitu adalah buah kebaikan, buah-buah roh. Kita tahu ya, buah-buah roh itu kasih, sukacita, dan seterusnya. Lalu juga
buah-buah jiwa yang diselamatkan, serta tetap sehat dan segar untuk memberitakan kemuliaan Tuhan Yesus yang benar, bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan dan daripadanya tidak ada kecurangan. Tuhan tidak pernah curang, beda dengan kita manusia. Mungkin manusia bisa curang ya, tapi Tuhan tidak pernah curang. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, itulah 3 kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Bagaimana supaya di masa tua kita tetap menjadi berkat. Saya ulang lagi, 3 kebenaran firman Tuhan supaya di masa tua kita menjadi berkat adalah: yang pertama, hidup sebagai orang benar. Yang kedua, hidup setia beribadah dan melayani di bait Tuhan. Lalu yang ketiga, sampai masa tua tetap berbuah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama masih diberi waktu, yang tadi Opa juga sudah sampaikan kesaksian Opa, selama masih diberi waktu oleh Sang Pemilik kehidupan, marilah kita membagikan iman kita. Kita setia melayani, kita setia beribadah, agar ada buah kekal yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Usia lanjut bukan halangan untuk tetap melayani dan menyatakan Tuhan tetap setia, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap sayang walaupun usia kita sudah tua. Seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan tetap menggendong kita pada usia Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama itu kita boleh menjadi kekuatan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, agar kita bisa bertunas, bisa tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang tadi saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita semua.